Sensasi, sensasi malam. Kembali lagi di Sensasi Malam bersama saya Evan Sanders. Ketika malam bicara, sensasi dimulai. Pemirsa, malam hari ini di Sensasi Malam kita kedatangan seorang narasumber. Beliau ini sempat menempuh jalan pintas atau bisa dibilang jalan terlarang hanya untuk mendapatkan yang namanya rezeki. Yang sungguh tak terbayangkan adalah prosesnya yang dilaluinya sangat tidak masuk di akal, dan dalam perjalanannya ada yang namanya ritual persugihan. Dan ritual ini dia harus melakukannya dengan berhubungan badan bersama makhluk gaib. Lebih detailnya kita lihat tayangan berikut ini. Demi harta yang instan, Ibu Sri rela masuk ke dunia gelap pesugihan bersama anaknya. Ia melakukan ritual di Gunung Merbabu, meminum cairan berbau darah, hingga dipaksa melayani makhluk gaib setiap malam Jumat. Usahanya langsung melejit, rumah dan mobil terbeli. Namun ada harga yang harus dijadikan tumbal. Dan ketika mencoba keluar, teror pun berdatangan. Bagaimana kisah Ibu Sri saat melakukan pesugihan ini? Ikuti kisahnya di Sensasi Malam. Langsung aja ketemu dengan Ibu Sri. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah baik, Kak. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Bu, itu betul Bu? Iya, Kak. Ibu berhubungan badan dengan... Iya, masa lalu, Kak. Apa rasanya Bu? Bisa dirasain? Iya. Sentuhannya, Iya. pegangannya. Iya, karena kan dia berwujud kelihatan kan, Kak. Awalnya sih berwujud wowo itu, Kak, ya. Berdua di Gunung Merbabu itu. Dan setelah ritual, 1 minggu kemudian datang ke tempat saya. Ke rumah Ibu? Iya, saya kan disuruh menyediakan ruangan khusus, Kak, setiap malam Jumat. Nanti jam 12 dia datang. Tiba-tiba dia nongol di kamar. Dan itu berlangsung berapa lama? Oh, sampai menjelang subuh. Wow, kan capek. Iya. Tapi Ibu Tapi meresponkah menikmati dia. pada saat itu atau Iya, menikmati. dia yang lebih aktif? Dia yang lebih aktif. Tapi saya menikmati. Yang membuat Ibu sampai dapat ide untuk ngambil sebuah persugihan dan tahu itu ada di Gunung Merbabu dari mana? Awalnya bukan saya yang punya ide, Kak. Awalnya bukan saya. Siapa? Anak saya. Yang paling tua? Iya. Kita ke Magelang nih berdua nih ceritanya ya. Ibu nanya, dia dapat tahu dari mana informasi ini? Enggak, memang ada saudara di daerah Magelang yang suka ngantar-ngantar orang untuk melakukan ritual pesugihan itu, Kak. Oke. Tuh. Nah, ditawarkanlah sama si Pak Denny. Kamu mau untuk ngambil jalan pintas agar bisa mendapatkan apa yang kamu minta. Nanti saya antar. Tuh, Kak. Oke. Ibu akhirnya jawab? Ya coba aja, kata saya gitu, Kak. Sampai Kesana, ke Gunung Merbabu. Merbabu itu? Iya. Ibu ngapain di situ? Ya, saya masuk sama anak saya di kamar, di ruang kamar kuncen. Kuncen itu cerita, kalau memang mau, nanti malam kita lakukan ritual. Sediakan aja syarat yang diminta sesajen. Dan itu disiapin sama Ibu Ya, sama anak? disiapin sama saya. Tuh, saya keluar tuh, Kak. Anak saya tinggal sama si kuncen tuh di kamar. Oke. Nah, saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Oke. Jam 12 malam kita akhirnya melakukan ritual di makam. Ada kijingnya, ada rumah, bentuk rumah gitu. Kita diminta untuk jangan hiraukan suara-suara nanti yang muncul. Nanti kan ditinggal tuh sama kuncen. Oke. Ada 2 bilik, saya sama anak saya. Kuncen itu ngasih saya minum
Menurut saya itu sirup, Kak. Warna Rasanya merah. apa? Rasanya, tapi pas saya minum itu rasanya amis. Ternyata itu darah. Setelah prosesinya dimulai, ibu disuruh minum, habis itu Kuncen itu tinggalkan saya. Nanti ada sosok yang kesini nyamperin ibu, katanya. Ibu jangan kaget, jangan nolak. Kalau ibu sampai kaget atau menolak, ya gagal, kata Kuncen itu. nah berapa lama baru muncul sosok itu? 10 menit. Bentukannya? Sosok berbulu. Aku kalau dengar kata berbulu besar itu aku jadi pengen ya. Pengen apa, Kak? Maksudnya penasaran gitu. Ibu gimana sih rasanya berhubungan badan sama badannya berbulu tinggi besar gitu? Genderuwo ya? Iya, genderuwo. Bentar dulu. Berarti setelah makhluk itu masuk, apa yang dilakukan ibu? Pasrah. Lah kalau saya nggak turuti ya gagal. Tapi enak nggak, Bu? Dedi, maaf Dedi, terlalu terbawa suasana perempuan. Bertanya-tanya. Kamu tahu genderuwo 8 cabang, Apanya? kepalanya. Kok kamu pikirannya ke situ? Tapi ya saya menikmati, Kak. Setelah itu berarti jam 4 selesai, Iya. apa yang terjadi? Kita kembali tuh ke rumah Kuncen. Nah, sudah selesai, kalian bisa pulang ke Jakarta. Kita dibekalin uang 100.000 satu lembar. 100.000. Nah, setelah balik ke Jakarta, ibu sempat ngobrol sama anak nggak? Iya. Pada malam itu kamu ngapain? Iya, saya bilang, kamu ngapain di bilik sebelah? Nah, saya didatengin perempuan cantik, sosok perempuan cantik, mah. Terus kamu melakukan hubungan badan? Iya. Sampai di Jakarta, uang 100.000 yang dibekal itu buat apa? Katanya Kuncen pesen untuk dibelanjakan. Kalian harus usaha, entah jualan nasi atau jualan sembako atau apapun itu, yang penting untuk usaha. Hanya bermodalkan 100.000 itu? Ya, ternyata kita setelah tiba ke rumah itu, di kamar itu udah ada peti kotak, peti hitam. Isinya uang, banyak banget. Dan itu Ratusan juta. ibu pakai buat apa? Ya buat usaha. Usaha pertama yang ibu buat apa? Kita sewa ruko ya, untuk usaha warung nasi. Warung nasi. Iya. Setelah berjalan seminggu 2 minggu, rame, Kak, usaha itu. Banyak yang makan di Iya, situ. rame pembelinya. Omsetnya Makin bisa rame. berapa sebulan? Satu hari bisa 20 juta ya. Wow, berarti bisa kebeli ruko, Mobil, mobil. iya. Terus apa lagi? Rumah. Tadinya kami ngontrak. Tadinya ngontrak, akhirnya Iya. punya rumah sendiri. Iya, yang penting keinginan anak terpenuhi. Nah, setelah 1 minggu, malam Jumat, datang itu si genderuwo. Tapi Ibu ada panggilan sayangnya nggak sih sama si genderuwo itu? Saya penasaran. Sama si Wowo itu. Jangan. Jangan, Bu. Uwo gitu. Wowo. Kalau digambarin mukanya. Jadi, Papa mah nggak ada apa-apanya. Dedi ini nomor 1, Bu. Ibu jangan gitu. Hampir mau 1 tahun, adik bungsunya, anak saya yang bungsu, sakit, Kak. Di atas jam 10 malam tuh merasakan sakit perut. Udah dibawa ke dokter? Udah, tapi di dokter tidak ada penyakit, saya bilang tidak ada sakit apa-apa. Saya berinisiatif bawa ke orang pintar ya. Anak saya melarang. Yang pertama? Iya, jangan mah nanti juga sembuh gitu. Nah, saya penasaran ya. Saya akhirnya ke Magelang lagi, Kak. Saya tanya sama si Kuncen sampai di Jawa tuh ya. Pak, kenapa ya? Kok adik bungsunya anak saya nih, anak bungsu saya merasakan sakit berkepanjangan, sakit perut. Anak ibu nggak bilang sama ibu, kata si Kuncen.
Saya udah sampaikan ke anak ibu kalau ada tumbal setiap tahunnya. Dan yang diminta itu tumbalnya orang yang disayang di keluarga. Terus anak ibu nyanggupin kalau anak ibu yang busuk, dia rela ada jadi tumbal. Saya marah sama anak saya yang besar. Kamu kenapa nggak bilang sama mama kalau pesugihan ini ada tumbal? Ama aku nggak sengaja, aku emang sengaja nggak bilang sama mama katanya. Tapi kamu tega, adik kamu dijadikan tumbal. Saya gitu. Ini gimana? Kata saya gitu, Kak. Mama harus selamatin adik kamu. Mama nggak mau adik kamu jadikan tumbal. Kata saya gitu, Kak. Saya diam-diam ke tempat kiai. Saya cari orang pinter ya, Kak. Sebelum terlambat, terus anak saya mencegah. Jangan mah, nanti yang ada semua akan habis katanya. Kita akan susah lagi. Tapi kamu tega. Adik kamu perempuan. Kamu jadikan tumbal, kata saya gitu, Kak. Demi kamu mencapai ambisimu. Dan akhirnya saya tetap ke Ustadz. Terus saya ke Jawa lagi, nemuin kuncen itu. Saya ingin nyelamatkan anak saya. Ini nggak bisa, maksudnya udah berjalan. Ibu sudah menikmati hasilnya. Terus gimana? Saya nggak mau anak saya untuk tumbal, kata saya. Kalau gitu ibu cari aja tumbal lain yang orang ibu benci buat gantinya. Mengalihkan tumbal dari anak ibu ke orang yang dibenci. Ada ritual lagi kah? Tidak ada. Cuma saya kasih foto, dia minta foto. Foto orang yang dibenci itu? Iya. Dan itu adalah teman ibu? Iya. Bencinya kenapa, Bu? Ya pernah melakukan kesalahan sampai saya sakit hati. Setelah pindah tumbal seperti itu, apa yang terjadi dengan orang yang ibu benci? Orangnya meninggal. Pemirsa malam, ternyata permintaan kekayaan berlimpah dengan jalur instan seperti ini ternyata memiliki kontrak terselubung. Dan akibatnya ya bisa sangat fatal. Seperti apa? Kita lihat. Bukan pesugihan kalau tidak membutuhkan tumbal. Begitu pula yang dihadapi oleh Ibu Sri. Meski tanpa sepengetahuannya, ternyata putri bungsunya sudah ditakdirkan menjadi tumbal pertama dalam kontrak terlarang ini. Ibu Sri tidak pernah menyetujui hal ini. Lantas siapakah sebenarnya yang mempersembahkan putri bungsunya untuk menjadi korban? Rupanya anak sulungnya lah yang tak ragu menumbalkan adiknya sendiri. Dan tanpa memberitahu sang ibu. Bagaimanakah perjuangan Ibu Sri agar tidak harus kehilangan putri bungsunya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Akhirnya titik awal Bu Sri ingin merubah semuanya dengan mengakhiri persugihan ini apa? Saya berusaha untuk mencari Ustadz. Tapi mungkin didengar sama Gunduro itu dan marah ya. Kenapa harus cari Ustadz? Bukankah Ibu sudah mengganti tumbal? Rezeki lagi banyak-banyaknya? Kak, itu nanti setahun berikutnya siapa yang akan saya tumbalkan? Saya bingung, Kak. Saya nggak mau lah anak saya jadi tumbal. Akhirnya Ustadz datang. Terus? Untuk ngaji di sana, di rumah sama kiai, sama anak-anak yatim. Saya mintanya di malam Jumat. Saya minta sampai pagi. Karena, di jam itu? Iya, karena saya takut si Gunduro itu datang kan. Dan jam 12 malam itu tetap datang kan si Gunduro itu. Tetap datang? Cuma, kan ada Pak Ustadz di rumah? Iya, cuma
sosoknya menyeramkan. Tidak lagi si wujud pria tampan. Bener-bener Gundurwo yang marah, yang matanya merah, wujudnya seram. Pak Ustadz juga ngeliat? Iya, akhirnya beradu ilmu kali ya. Oh, kayak Sama Pak Ustadz? Iya, sama Kiai. Dan itu di ruangan itu sajen yang udah saya siapkan itu getar. Setelah pengajian itu Iya. ada pergulakan antara Si Ustadz. Ustadz dan juga makhluk tersebut. Iya. Efeknya apa ke Ibu setelah malam itu dilewatin? Udah selesai tuh, Uh-uh. udah sampai menjelang subuh. Heeh. Akhirnya semua dia kalah tuh si Gundurwo itu. Nah, anak saya sembuh Yang dari bungsu? sakit perut, iya. Besoknya tuh. Oke. Nah, efeknya saya buka warung saya sepi pembeli, tidak ada satupun yang beli. Perlu waktu 1 minggu. 1 minggu? Iya. Oh wow. Nah, akhirnya hari ketiga ya, si Ustadz sama Kiai itu melihat itu uang, ternyata bukan uang, Apa? daun. Berikutnya tiba-tiba itu ruko terbakar. Saya coba ikhlasin aja lah, udah saya hentikan. Ruko terbakar dan mobil kecelakaan. Mobil anak saya ada yang maling, ada aja musibah berturut-turut. Kalau rumah yang sudah dibeli baik-baik aja? Enggak. Apa sih, runtuh tembok gitu loh, Kak. Rubuh? Iya. Ruko Kalau habis, ruko kebakaran, kebakar, iya. mobil kecelakaan, Iya. Mobil yang satu anak saya dimaling. Iya. Dan rumah akhirnya rubuh. Iya. Yang penting anak saya yang kecil selamat, Kak. Gak apa-apa, saya gak punya harta. Sekarang anak Ibu yang paling tua Sekarang anak saya udah kerja. udah kerja biasa. Iya, Masih hubungan baik? baik. Kan dinasihat sama Ustadz, sama Kiai. Agar hatinya tuh tenang, iya. Jadi dia udah bertaubat ya? Iya. Udah ikhlasin? Iya. Wow, ternyata seperti itu ceritanya. Boleh bisa berpesan, Kak? Boleh banget. Apa yang mau disampaikan sama Ibu Sri? Boleh banget, Untuk silakan. pemirsa. Buat pemirsa di rumah ya. Iya. Pesan saya, sesusah-susahnya kita jangan sampai mengambil jalan pintas, melakukan pesugihan. Karena pesugihan itu pasti pakai tumbal. Tidak ada pesugihan yang tidak pakai tumbal. Dengan kesabaran, diuji dengan ekonomi ya, Kak. Jalanin aja, Allah tahu kok. Apa yang kita butuhkan Allah tahu. Jangan ambisi. Saya mengalami anak saya dijadikan tumbal oleh kakaknya. Jadi saya mohon pada pemirsa di rumah, penonton di rumah, untuk kuat iman. Karena pesugihan itu apapun bentuknya itu akibatnya tidak baik. Akan merugikan keluarga. Terima kasih banyak Ibu Sri. Terima kasih, Kak. Anyway, buat pemirsa di rumah, itulah sedikit banyak cerita yang menguak kisah kelam seseorang ketika ingin mencari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki yang melimpah, tapi jalurnya salah. Bukan melalui usaha dan kerja keras, tapi hanya menghalalkan segala cara. Toh buntutnya seperti Ibu Sri bilang tadi, selalu ada negatifnya. Jadi buat pemirsa di rumah selalu hati-hati. Ini sensasi